Halo, saya Aris Satria Ramadana, NIM 322702 dan Halo, saya Angka Petra Satria, NIM 3222705. kami akan mengulas implementasi e-commerce G2C di kantor UPTD Metrologi Legal Kota Tanjung Pinang. Ayo ikuti kami. Selamat sore Pak Angga. Selamat sore Pak Adi. Ini kan sekarang kita di UPTD Metrologi Legal Tanjung Pinang. Jadi sebenarnya tugasnya itu apa sih Pak? Tugas UPTD Metrologi Legal Tanjung Pinang ini kita salah satunya ialah melakukan pelayanan tera-tera ulang UTTP. UTTP itu adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Salah satu pelayanannya seperti kita melakukan KIR atau tera-tera ulang itu pada timbangan di pasar, kemudian SPBU, dan setiap alat timbang yang melakukan transaksi, yang dilakukan transaksi. Oke. Ini kan berkaitan dengan e-commerce nih. Ya. Di UPTD Metrologi Legal ini apakah sudah menerapkan e-commerce? Iya, sudah. Pada penerapan e-commerce di kantor UPT ini, salah satu pelayanan e-commerce-nya itu ialah pembayaran retribusi melalui QRIS. QRIS ya. Sebenarnya QRIS itu apa sih? QRIS itu singkatan dari Quick Response Indonesian Standard. Adalah sistem integrasi berbagai macam QR code yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memudahkan transaksi online. QRIS itu teknologi QR code yang digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran. Misalkan jika Anda punya atau menggunakan dompet digital seperti ShopeePay atau Dana gitu, Anda bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi seperti itu. Sejak kapan Pak berarti kantor UPTD Metrologi Legal ini menggunakan QRIS itu? Jadi QRIS ini sudah mulai digunakan di kantor UPT Metrologi Legal ini sejak Juli 2021. Manfaatnya bagi customer itu apa? Kalau manfaatnya bagi customer, kalau customer lebih cepat ya. Jadi customer tidak perlu membawa uang tunai gitu. Ya. Kemudian bisa dilakukan di mana saja, gitu. Melakukan pembayaran di mana saja. Di mana saja. Kemudian untuk UPTD Metrologi Legal sendiri apa manfaatnya? Kalau untuk UPTD Metrologi Legal ini, kalau dulu sebelum adanya QRIS, si bendara penerima ini setiap melakukan transaksi harus ke bank, gitu. Harus menyetorkan ke bank. Nah, dengan adanya QRIS ini lebih mudah. Jadi langsung pembayaran langsung masuk ke kas daerah. Terus bagaimana Pak proses dari penggunaan QRIS ini di kantor? Nah, jadi prosesnya si wajib tera, kita sebutnya si pemilik customer timbangan, itu. Customer si pemilik timbangan ini, dia membawa timbangannya ke kantor misalnya atau dititipkan di kantor. Nanti dilakukan pelayanan, dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan, kita berikan kode QRIS-nya. Nanti si customer ini atau si wajib tera ini, dia membayar menggunakan dompet digital. Seperti ya bisa jadi tanpa harus dia mengeluarkan uang cash. Bisa nggak Bapak tunjukkan gimana caranya menggunakan aplikasi ini? Bisa. Apa saja pembayaran yang bisa dilakukan dengan QRIS ini Pak?
Ya, pembayaran yang dilakukan di QRIS ini salah satu contohnya ini seperti ini. Ya, itu ialah timbangan. Jadi ada berbagai macam ya, ada timbangan biasa, kemudian ada timbangan elektronik, kemudian ada pompa ukur. Pompa ukur tuh yang di SPBU. Nah, kemudian ada tangki ukur dan lain-lain. Nah, ini contohnya, ini QRIS untuk timbangan. Ya, untuk timbangan. Jadi nanti bisa si customer atau si wajib tera ini dia hanya cuman scan code-nya dan scan barcode-nya aja. Nah, nanti dia bisa membayar sejumlah yang ditentukan. Apakah menggunakan QRIS ini aman dan terpercaya? Oh ya, tentu menggunakan QRIS ini aman dan diawasi oleh kita. Oh iya. Apakah ada kendala Pak selama penggunaan aplikasi QRIS ini? Oh ya, tentu saja kendala itu pasti ada. Salah satunya seperti si wajib tera atau si customer, ada beberapa yang mungkin tidak tahu penggunaan teknologi QRIS ini dan ada juga yang mungkin tidak punya dompet digital. Harus ada dompet digital. Iya, harus ada dompet digital. Kemudian masalah ini teknik juga, masalah teknis misalnya server yang berkendala seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, siap, sama-sama.